alfa terbaru di dunia kripto. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan berbagi beberapa alfa yang sangat mantap sekali, terutama di Base, di Bitcoin, dan juga di kalangan decentralized science. 3 narasi yang bagi saya akan kuat ke depannya. Oke, mari kita akan bahas ke dalam narasinya. Yang pertama sebetulnya masih terkait dengan meme coin juga kawan-kawan. Gimana Grok ini AI-nya X, ataupun AI racikannya Elon Musk kawan-kawan. Karena X kan punya Elon Musk ya. Dan Elon Musk lumayan sering nge-tweet terkait Grok ini kawan-kawan. Dan dia ikut aktif nge-develop ya Grok ini. Nah, dia meluncurkan beberapa nama koin kawan-kawan. Beberapa nama di sini ya. Jadi ada sekitar 5 nama kalau nggak salah, ada 4 di Base. Jadi dia membuat meme coin di Base ada 4 dan juga ada 1 di Solana namanya Grok Coin. Oke. Tapi kita akan membahas yang ada di Base. Kenapa? Karena saya lebih suka dari price action dan juga dia dibuat oleh AI kawan-kawan. Jadi ini seperti AI to AI interaction ya. Jadi Grok memberikan ide nama koin, sedangkan ada robot yang bernama Banker. Dia ini yang membuatkan tokennya kawan-kawan ya. Dan kita akan membahas juga terkait Banker. Jadi ini masih seputar meme coin. Base bagi saya ada banyak sekali protokol ataupun project yang sangat oke sekali di kalangan meme coin. Yang pertama ada Clanker, yang kedua ada Banker. Itu kawan-kawan sementara ya. Jadi Clanker ini seperti Pump Fund, sedangkan Banker ini seperti Griffine, kawan-kawan jika Anda tahu. Jadi jika Anda pengen interaksi di dunia kripto, Anda pengen membuat token, Anda pengen membeli token, mengirim token ke teman Anda, tinggal ketik aja kawan-kawan. Misalnya di sini nih, buy me $100 of this token. Nah langsung kawan-kawan ya, tapi di sini karena si domain tidak memiliki uang, tidak terbeli kawan-kawan. Intinya ini merupakan the next level of crypto experience kawan-kawan, bagi saya pribadi ya. Oke, jadi ada beberapa koin kawan-kawan ya. Ada DRB, kita akan bahas lebih lengkapnya di sini. Ada DRB, ada DREI, ada GRK, dan juga PAUS kawan-kawan. Nah, masalahnya adalah Grok ini lumayan sering nge-tweet nama token kawan-kawan. Dan so far tidak berhenti di 4 token ini. Tapi saya tadi cek Twitter baru dari Grok, dia bilang dia tidak akan nge-launching koin lagi karena sudah di-stop oleh Banker dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar hanya ada 4 token ini, dan mungkin bearish case-nya adalah dimana jikalau Grok membuat token lagi kawan-kawan. Artinya dia berbohong kawan-kawan ya. Dan Grok ini cukup menjanjikan beberapa utility di beberapa koin ya kawan-kawan ya. Jadi ini kayak half meme, half speculation terkait utility dari koin-koin di sini. Yang pertama dan yang paling alpha di antara 4 token ini adalah DRB kawan-kawan ya. Ya, jadi ini yang komunitasnya paling kuat sekarang. Anda boleh cek DRB nama tokennya. Harganya saya tulis di sekitar belasan juta dolar. Nah, sebetulnya jika Anda bullish terkait hal ini semua, bagi saya hal terbaik yang Anda lakukan adalah Anda invest di platformnya langsung ya. Yaitu Banker kawan-kawan ya. Banker ini mengautomasi semua hal di dunia kripto menjadi the next level. Kita hanya menggunakan prompt, menggunakan tweet di Twitter saja, banyak aktivitas transaksi terjadi kawan-kawan. Nah, jika Anda pengen invest di tempat launching koinnya, silahkan di Clanker kawan-kawan. Nah, Clanker revenue ataupun profit sebagai suatu perusahaan tinggi sekali, lebih tinggi dibandingkan dengan virtual kawan-kawan ya. Artinya ini under value bagi saya kawan-kawan. Untuk Clanker dan juga Banker dan juga beberapa koin Grok DBR, ini untuk spekulasi sebetulnya kawan-kawan, karena tidak tahu apakah Grok akan terus-terusan ngepom-pom DRB atau enggak. Yang kedua, karena dia menabarkan beberapa janji kawan-kawan ya, itu malah membuat bearish bagi saya, karena jika janjinya tidak ditepati, malah bearish untuk token tersebut kawan-kawan. Intinya, pantau DRB, saya pribadi sangat suka infrastruktur di Base seperti Banker dan juga Clanker kawan-kawan. Dan yang perlu Anda tahu kawan-kawan bahwa Grok ini mendapatkan uang ya dari meme coin yang dia buat. Jadi kalau saya pikir-pikir lagi, jangan-jangan ini merupakan langkah Grok untuk mencari profit ya. Jangan-jangan dia sudah sadar sebagai suatu AI agent. Jangan-jangan dia sudah conscious kawan-kawan ya terkait hal tersebut. Nah, dia sudah mulai mencari cara untuk mendapatkan profit, dan sekarang dia memiliki profit yang cukup besar kawan-kawan ya, $1.000 per jam dari token-token yang dia launching kawan-kawan ya. Anda boleh cek walletnya Grok kawan-kawan, Anda boleh cek terkait hal tersebut. Oke, yang kedua, ini terkait community token, meme coin, dan sebagainya. Jadi, Binance ada fitur yang bernama vote to list dan juga vote to delist, kawan-kawan. Jadi, jika Anda ada komunitas yang sangat vokal sekali untuk ngelisting token, syaratnya Anda tinggal hold 0,01 BNB, Anda bisa ikut voting ya. Jadi, komunitas yang paling kuat nantinya bisa voting bareng-bareng di Binance, sehingga tokennya listing, kawan-kawan. Ini hal yang baik sekali untuk meme coin ya, karena meme coin kan lumayan besar komunitasnya so far. Kawan-kawan, ke depan bagi saya akan tetap kuat kawan-kawan ya. Oke, jadi saya rasa ini adalah fitur yang menarik untuk meme coin dan berbagai macam altcoin bagi saya pribadi kawan-kawan. Walaupun memang kalau kita pikir-pikir lagi memang ada ancaman kecurangan kawan-kawan ya terkait voting dan sebagainya. Karena ini kan
tertutup ya, jadi kita tidak bisa melihat votingnya secara jujur kawan-kawan, oke? Berikutnya ada banyak sekali perkembangan di dunia decentralized science, DeSci kawan-kawan. Ini narasi yang paling saya suka jujur aja kawan-kawan, untuk beberapa tahun ke depan mungkin ya. Mungkin bukan siklus kali ini, mungkin siklus tahun depan, tapi saya sangat pede sekali, yakin sekali terkait sektor ini, terutama bahwa uang akan masuk ke sektor ini gila-gilaan mungkin beberapa tahun lagi kawan-kawan. Dan koin yang paling legit yang pertama di Ethereum adalah RSC bagi saya, dan juga di luar Ethereum ada Bio Protocol. Bio Protocol hampir menjadi induk semua project-project baru yang ada di sektor DeSci ini kawan-kawan. Jadi RSC dan juga Bio Protocol ini dua koin yang paling strong, kawan-kawan, yang paling besar influence-nya di dunia DeSci. Dan yang paling saya suka adalah Research Hub baru-baru ini melaunching semacam AI untuk menganalisa paper dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Intinya terus terjadi development di dunia DeSci kawan-kawan, dan bagi saya ini signifikan kawan-kawan. Kita akan bahas bagaimana bentuk dari Artemis, buatan dari tim dari RSC kawan-kawan, Research Hub ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nantinya AI bisa mengecek originalitas, berikutnya kualitas, apakah paper ini bisa diproduksi ulang, apakah bisa dikembangkan, apakah worth untuk di-funding, diberi pendanaan, apakah worth untuk dilakukan, apakah ada error dan sebagainya kawan-kawan. Ini semua nanti adalah tugas AI. Kita dapat mendapatkan insight nanti kawan-kawan, apakah ini merupakan jurnal, paper, eksperimen yang cocok untuk di-funding, apakah ada errornya, apakah ini scalable, dan sebagainya. Jadi, ini akan membantu tugas manusia untuk mempercepat kawan-kawan ya, terkait dunia sains, terutama DeSci kawan-kawan. Terutama di dunia biologi sebetulnya, kalau saya perhatikan ya. Oke, berikutnya ada banyak hal yang terjadi juga kawan-kawan. Misalnya, token pertama di Solana, dan ini cukup dipromot oleh tim dari Solana, namanya Cures kawan-kawan ya. CURES kawan-kawan. Dia sekarang sedang semacam lelang kawan-kawan, dan belum ada tokennya. Nantinya ini adalah token yang digunakan untuk membantu cure penyakit-penyakit langka yang tidak ada obatnya di pasaran kawan-kawan. Intinya ini merupakan proyek yang besar, Anda boleh cek. Bahkan ada podcast terbaru Bio Protocol juga untuk membahas cures ini. Oke, berikutnya ada juga token seperti DMXE. Jadi apa itu PsyDAO? PsyDAO ini adalah psikadelik kawan-kawan ya. Ini seperti jamur ajaib dan sebagainya. Nah, untuk mencapai paten kawan-kawan. Jadi dibuatkan meme coinnya. Ada satu token yang bernama DMXE, bahkan dikerjakan oleh ilmuwan yang legit kawan-kawan ya. Anda boleh cek tokennya, tapi market cap-nya hancur banget ya. Hanya sekitar 50.000 kawan-kawan. Dan ada banyak hal yang terjadi juga di DeSci bagi saya pribadi kawan-kawan. Oke, berikutnya China cukup mengagetkan kita karena ada banyak development di sana kawan-kawan ya. Ada di dunia kuantum dan juga di dunia AI. Yang pertama di dunia kuantum kawan-kawan, China membuat kuantum komputer. Nah, sekali lagi sebetulnya saya bukan fokus terkait hal ini kawan-kawan ya. Kenapa? Karena tampaknya ini lebih seperti cyber war aja kawan-kawan ya, ataupun ajakan perang gitu kawan-kawan. Karena seperti nuklir ya. Jadi teknologi kuantum ini dijadikan seperti nuklir kawan-kawan ya, sebagai semacam alat untuk menggertak dan sebagainya. Jadi ya China mengklaim dia membuat kuantum komputer yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Google dan sebagainya. Berikutnya China juga memiliki AI baru namanya Manus kawan-kawan. Anda boleh coba juga. Kalau saya lihat sentimennya 50-50 kawan-kawan ya. 50 orang AI bilang ini game changing, 50 orang AI bilang ini nggak terlalu bagus ataupun biasa aja kawan-kawan. Nggak terlalu inovatif gitu ya. Tapi saya rasa China patut kita pantau juga kawan-kawan ya. Oke, berikutnya apa narasi berikutnya kawan-kawan yang besar? Selain DeSci bagi saya pribadi, DeSci base adalah Bitcoin. Jangan sepelekan ekosistem Bitcoin, dan juga ada beberapa upgrade yang mungkin terjadi pada Bitcoin termasuk Opcat kawan-kawan ya. Cukup di-push juga narasi Opcat ini, dan bagi saya pribadi ini merupakan narasi yang paling semua orang tunggu-tunggu di dunia kripto ya. Ini fresh sekali, ini sangat-sangat menginspirasi banyak orang narasinya jikalau memang terjadi kawan-kawan ya. Jadi kayak Bitcoin mendapatkan software update sehingga dia bisa menjadi semacam Ethereum kawan-kawan ya, tapi dengan caranya sendiri ya. Oke, jadi ini bagi saya cukup besar narasinya Opcat. Ada UDI, ini yang betul-betul nge-push Opcat kawan-kawan ya. Anda boleh cek lah terkait hal ini ya. Dan silakan ikuti perkembangan beritanya so far. Dan pasti jikalau Opcat sudah mulai digoreng lagi, akan ada banyak token-token yang terkorelasi dengan Opcat naik kawan-kawan ya. Seperti Runes, ada pre-Runes token, ada juga pre-Opcat token kawan-kawan. Kita akan bahas di video lain mungkin. Oke, berikutnya di sini ada CEO dari Robinhood. Intinya dia bilang bahwa dia akan membawa startup Robinhood on-chain kawan-kawan ya. Mungkin tokenized stock ya kawan-kawan ya, ataupun saham yang kita bisa beli seperti kita membeli koin aja kawan-kawan. Intinya CEO dari Robinhood bullish banget ke on-chain, dan banyak spekulasi bahwa Robinhood akan melaunching platform on-chainnya sendiri kawan-kawan. Ini besar bagi saya. Robinhood, terutama saham HOOD, Anda boleh cek valuasi dan sebagainya. Bagi saya itu menarik juga kawan-kawan. Oke?
Oke, berikutnya jangan sepelekan juga perkembangan di DAO.fund, kawan-kawan. Ini sebetulnya mirip Pump.fund, tapi untuk DAO, kawan-kawan ya. DAO pernah sangat viral sekali, kalau kalian ingat ya, di tahun 2020. Dan jika Anda perhatikan, sebetulnya patternnya sama, kawan-kawan, 2020 dan juga 2023, namun dengan format yang berbeda, kawan-kawan. Saya rasa ini merupakan format yang berbeda dari DAO, versi lebih baru, lebih fresh dari DAO. Dan perlu Anda ingat, kawan-kawan, AI16Z pernah mencapai valuasi 2 billion, kawan-kawan, sebelum mini bear market ini. Jadi saya rasa jangan sepelekan DAO yang ada di Bowski. Di sini ada beberapa nama seperti Drax, AI16Z, dan juga Gun.fund. Ini cukup lucu, kawan-kawan. Anda boleh cek lagi terkait hal ini ya. Oke, jadi mungkin itu, kawan-kawan ya, beberapa project ataupun narasi yang boleh Anda pantau untuk beberapa bulan ke depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.